saya akan akan sorting berdasarkan tahun ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2018 yang skripsi tahun 2018 itu hanya ditemukan cuma satu ya, Jokowi sendiri, nggak ada yang lainnya. Skripsi Joko Widodo diterbitkan tahun 2018? Bagaimana mungkin, sedangkan Jokowi mengaku lulus tahun 1985? Jika selama ini kita hanya mendengar riset dan uji forensik digital dari Dr. Rismon Sianipar, penelitian berdasarkan pandangan ahli telematika Dr. Roy Suryo atau uji keaslian struktur anatomi tubuh dari Dr. Tifa, kali ini kami menemukan sebuah channel yang mengupas sebuah temuan yang juga dilandasi penelitian berbasis digital forensik. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru, tahun 2025 ini. Bagaimana mungkin sebuah hasil karya yang menjadi prasyarat kelulusan seorang calon sarjana bisa mengalami pengeditan dan bahkan diterbitkan 33 tahun setelah lulus? Jika hasil temuan ini benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar yang bukan hanya melibatkan seorang mantan presiden, tetapi juga belasan menteri dan bahkan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Simak selengkapnya di video ini, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini, yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah, video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, atau apalagi penyanderaan ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya. Skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini. Kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke do pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita perbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla bla bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya? Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini ya, bibliografi, table of. Ya, ini di-download dulu. Kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja ya. Saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu, kemudian ya ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya, tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini, ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya, jam 1.12 detik ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya.
kemudian dibuat dengan menggunakan Fox It. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat dan membacakan apa saja komentar mereka dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka teman-teman. Nah di sini ada yang mengatakan, bubarkan penegak hukum di Indonesia karena tidak berguna. Kacau sekali masalah Jokowi ini. Uang para pejabat yang dari hasil korupsi sebaiknya disita dan disumbangkan kepada yang mereka terdampak bencana banjir di seluruh Indonesia. Kebohongan di Konoha itu selalu makmur karena para penjilat dengan sengaja berjemaah menutupi kebohongannya terus. Bubarin UGM memalukan, rektornya sudah kena virus pembohong. Harusnya ini yang dihadirkan dan ditampilkan di Rakyat Bersuara News TV. Nah lanjut lagi teman-teman. Hebat sekali, saya acung jempol ketemu ahli ini. Baru bicara atas kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setuju, dibuka biar kegaduhan masyarakat biar cepat selesai. Mana yang bohong, mana yang jujur, biar anak bangsa bisa bersatu untuk membangun bangsa. Atau yang terbukti bohong harus dihukum seumur hidup. Nah, lanjut lagi. Kebohongan mana lagi yang akan engkau dustakan? Kalau sudah nyata, kalau sudah fakta terbongkar begini, ngaku salah saja terus minta maaf supaya tidak ada kegaduhan terus. Semoga digital forensik yang dihadirkan dalam video di atas dapat dijadikan input buat Roy Suryo CS untuk dipelajari dalam menghadapi gugatan di Polda ataupun di pengadilan. Nah lanjut lagi. Seberat apapun bukti riset disuguhkan, tidak akan mereka anggap, tetap saja akan dicap fitnah walaupun data mereka apa adanya. Rakyat sangat setuju adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Bapak dan anak sama-sama pembohong besar. Buka semua, jangan pernah takut rakyat mendukungnya. Semuanya pendukung bravo rakyat Indonesia. Sudah, jangan percaya suara yang keluar dari pembohong, apalagi pemimpin kok punya udah ditunjukkan. Cukup 1 hacker udah bisa melacak semuanya tentang pendidikan Jokowi sejak SD, SMP, SMA atau S1. Dan Rektor UGM 22 harus diproses dan adili jika benar terbukti. Nah, lanjut lagi. Sudah terang-benerang masih bisa ngeles, harusnya UGM malu. Kalau kena mental berarti ijazahnya jelas palsu. Bansos rakyat 100.000 nyelip daripada koruptor triliunan. Nah, lanjut lagi. Tinggal memenjarakan semua koruptor jikalau tidak mau pemutihan korupsi. Adili Jokowi ijazah palsu, adili Gibran ijazah palsu. Nah lanjut lagi teman-teman. Pencerahan yang diabaikan oleh penegak hukum demi melindungi seseorang memalukan. Saya sudah yakin dengan hasil penelitian RRT ditambah dengan temuan-temuan hacker Indonesia bukan kaleng-kaleng. Ayo para hacker yang baik bersatu untuk membongkar kebohongan dan kecurangan demi Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, dan demi menegakkan hukum yang benar. Nah lanjut lagi teman-teman. Rakyat dapat bansos 90.000, nyelip doang para koruptor triliunan. Maka dari itu UGM citranya juga dirusak gara-gara ijazah Jokowi abal-abal. Nah, lanjut lagi teman-teman. Wahai orang jenius dan ahli yang jujur, bersuaralah dengan kebenaran, bukan kepalsuan. Bawa bukti ke sidang perkara ijazah palsu. Jokowi diminta jujur, takutlah kepada Allah. Nah, lanjut lagi teman-teman.
Dengar itu para termul, skripsi Jokowi ternyata baru dibuat bulan Februari 2018 dan ada perubahan lagi tahun 2019. Bagaimana ijazah terbit tanggal 5? NOP UGM dan oknum-oknumnya dalam melakukan kebohongan publik. Tangkap Jokowi dan Ova Emilia telah melakukan kebohongan terhadap ijazah Jokowi. Segera adili secepatnya semua pihak-pihak atau oknum-oknum UGM yang terlibat, gelar sidang secepatnya. Rektor UGM telah merusak, harus diadili. Nah, lanjut lagi teman-teman. Saya setuju UGM ditutup saja karena UGM bukan beli ijazah, tapi UGM jual ijazah palsu, murah dan bayar cash. Ayo ramekan terus sampai tuntas. Malu kita sama cucu-cucu kita kelak di zaman kita membiarkan masalah ini. Halo UGM, marwah UGM rusak oleh oknum PKI yang membela ijazah palsu. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.